Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, itulah untaian kata yang paling patut dan paling mulia diucapkan oleh lisan tak bertulang ini. Karena atas kasih sayang dan rahmatnya lah, sehingga pada detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Khususnya menyaksikan event kompetisi dakwah nasional tingkat SMA, SMK, MA tahun 2021. Meskipun sistem dan mekanisme yang berbeda dengan event tahun-tahun sebelumnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Dewan Hakim yang saya hormati, serta para pemirsa kompetisi dakwah nasional yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di beberapa video lalu, bahwa kita sebagai pemuda memiliki sumbangsi yang besar terhadap kemajuan suatu negara. Selain sebagai tongkat stafet kemajuan suatu negara, kita juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan suatu negara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, dengan memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan membawakan sebuah dakwah yang berjudul Yes, Advice in the Pandemic Era. Nasihat pemuda di era pandemi. Dari segi nasihat atau advice, mungkin para pemirsa sering berhadapan dengan kata-kata yang seakan-akan mencoreng moralitas mental pemuda-pemudi bangsa. Padahal, nasihat yang kita narasikan itu adalah suatu kebaikan serta norma kesopanan. Namun, para pemirsa yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa there is not internal pain, no internal joy, and no love poverty. Artinya, tidak ada kesusahan yang kekal, tidak ada kegembiraan yang abadi, dan tidak ada kefakiran yang lama. Sebagai pemuda-pemudi bangsa, hendaklah kita memiliki jiwa patriotisme dan jiwa memanusiakan manusia. Di dalam situasi seperti ini, pemuda juga berperan bagaimana menyampaikan sebuah narasi yang positif terhadap suatu hal yang negatif. Mungkin para pemirsa sering
mendengarkan narasi argumen yang tak didasari oleh de jure and de facto. Khususnya di pandemic era ini, ada beberapa nasihat yang perlu kita realisasikan di dalam kehidupan sosial. Yaitu, yang pertama, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di dalam sebuah usul fikih yang mengatakan, al-yakinu la yuzalu bi syak. Keyakinan tidak dapat diruntuhkan oleh keraguan. Yang kedua, yakin bahwa semua yang terjadi ini akibat dosa-dosa kita sendiri. Sembari berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada orang lain. Hal ini bertujuan agar kita sebagai makhluk yang lemah memperbanyak introspeksi diri terhadap kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada orang lain. Yang ketiga, bersabar atas musibah yang menimpa kita dan percaya bahwa di dalamnya pasti terdapat hikmah dan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Urgensi dari ayat ini mengatakan bahwa bagaimana seorang hamba bertindak terhadap suatu hal yang terasa berat baginya. Maka dari itu, ada 3 poin yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita di era pandemi seperti ini. Yang pertama, sabar. Yang kedua, berikhtiar. Dan yang ketiga, bertawakal. Apabila ketiga ini telah kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, insya Allah, musibah sebesar apapun akan terasa mudah kita jalani. Yang keempat, memanfaatkan situasi ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Di pandemik era ini, hampir seluruh elemen masyarakat berulang kali buka tutup. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan situasi ini untuk memperdalam ilmu kita serta melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dengan niat lillahi ta'ala, agar semua yang kita lakukan bernilai ibadah di sisinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahras ala ma yanfauka wasta'in billahi wa ala ta'jiz." Bersemangatlah untuk apa-apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan mudah menyerah. Dewan Hakim yang saya hormati serta para pemirsa kompetisi dakwah nasional yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari narasi argumen tadi dapat saya tarik sebuah determinasi bahwa yang pertama, kita sebagai generasi muda, pemuda-pemudi bangsa, di tangan kitalah tergenggam masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, marilah kita berperan penting dalam segala aspek, perihal agama, bangsa dan negara. Yang kedua, ada 4 poin yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita di masa pandemi seperti ini. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakin dan percaya bahwa semua ini terjadi akibat dosa-dosa kita sendiri, sembari berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada orang lain. Yang ketiga, bersabar atas musibah yang menimpa kita dan percaya pasti ada hikmah dan pahala yang besar di dalamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, memanfaatkan situasi ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dewan Hakim yang saya hormati serta para
para pemirsa kompetisi dakwah nasional yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawani mai sini wija mula peke na kasiati 5 tasitonra ola tasi belean na to bali wi papada mapakasolange si bawa pangkau ke mapacokonge. Marilah kita para pemuda-pemudi saling berpegangan tangan, saling merangkul melawan perkataan yang merusak dan perbuatan yang tidak baik. Kuro sumange kalolo anak darana wanuae. Semangat para pemuda-pemudi bangsa. Demikian yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila terdapat manfaat, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, hadanallahu ila sabilis salam. Wassalamualaikum